Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat dengan Habib yang satu ini kaum muslimin, yang fotonya, gambarnya kita tampilkan ini, yang dulu pernah kita reaction videonya, yang cerita tentang karomah seorang wali dari Yaman, yang karomahnya itu mirip seperti yang ada di film Warkop DKI, ya, di mana Habib tersebut ketinggalan pesawat di bandara. Kemudian ketika Habibnya datang, pesawat sudah terbang itu, kemudian bisa mundur lagi. Kita simak videonya. Berangkat teng mriko. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Oh, nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Mbak. Nek Ahmad membahasakan ki Mbak. Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Dono ngejar ke bandara. Pesawat udah terbang kan? Dipanggil sama Dono. Madonna, pesawatnya mundur. Ini apaan? Tuh, ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Nah, kaum muslimin, itu tadi video dari Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang menceritakan karomah kewalian dari Habib Ahmad Abdurrahman Assegaf yang kita reaction. Silahkan lihat videonya, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kali ini ada lagi cerita dari Habib ini, cerita dongeng karomah seorang wali, dan lagi-lagi walinya adalah dari kalangan habaib. Dan kali ini ceritanya lebih kocak lagi, ya, lebih kocak dari cerita yang tadi. Kita simak videonya. Aku ada ceritanya Habib Syekh Boto Putih, Habib Syekh Boto Putih Surabaya. Kan dulu punya pengajian di Semarang. Nggih, teng Menara mriko. Masjid Menara Semarang Layur niku kan dari tahun 1700-an nih. 1700. Sebelum Ika Uman itu. Menara Layur lho sing nggone habaib biasanya acara. Itu Masjid Menara itu kan makanya bangunannya khas Tarim, khas Hadramaut Yaman nih. Jadi pengajian diliburkan, pengajian dibubarkan niku dari zaman dulu ada, dari zaman Belanda. Nah, Habib Syekh itu kan pengajian orang alim, wali gede luar biasa. Habib Syekh Boto Putih, siapa orang ngerti kan menurut. Nah, Jenderal Belanda waktu itu pengajiannya Habib Syekh ini mau dibubarke, meh diliburke, diselesaikan gitu. Berarti pembubaran kajian itu sudah ada dari dulu, sejak zaman penjajahan Belanda. Dan yang membubarkan kajian Belanda. Artinya orang-orang yang sekarang ini sering membubarkan kajian berarti mencontoh Belanda kaum muslimin. Wah, pantas ya. Coba kita lanjutkan lagi. Habib Syekh, ngomong kali Habib Syekh Jenderal Belanda nih. Habib Syekh gini, ya kowe iki malah ngurusi pengajianku. Bojomu iki lho ning Belanda lara, ora mbok urusi. Oh enggak, istri saya sehat walafiat, sehat. Istri saya sehat. Istri kamu sakit. Coba kirim surat. Sekarang tulis surat. Tak sampaikan ke sana. Oh, surat itu perlu berapa bulan, nanti jawabannya perlu berapa bulan. Tulis sekarang. Ditulis. Dikempit. Jadi yang sebetulnya waktu sampainya berapa bulan, terus dari Belanda ngirim jawaban berapa bulan, dikempit niki dalam waktu yang singkat, karomah. Karomah Habib Syekh Boto Putih. Pun dikempit, sauntara, ini jawaban istri kamu. Tulisan istrinya persis. Tanda tangan istrinya persis. Saya lagi sakit, kamu segera pulang. Saya harus tindakan ini dan itu segala macam. Oh ya Habib, lanjut aja pengajiannya, enggak apa-apa. Saya tak balik ke Belanda. Itu istimewa Indonesia ini full wali-wali hebat. Enggak ya, enggak merdeka. Nah, ini merusak sejarah ini kaum muslimin. Ya. Jadi dikatakan merdekanya Indonesia ini karena ada wali-wali hebat. Ya, wali dari Yaman. Ya. Cerita yang begini apa tujuannya kalau tidak untuk mengunggulkan orang-orang yang katanya Habib dari Yaman.
Kalau Habib dari Yaman ini kok hampir semuanya disebut wali, punya kesaktian yang banyak. Ini apa tujuannya kalau bukan untuk mengunggulkan nasab Habib dari Yaman? Apalagi ini cerita konyol kaum muslimin. Cuma ngempit surat dari jenderal Belanda di ketiak si Habib, kemudian ada balasan langsung dari istri Belanda itu dari Belanda sana. Terus yang di Belanda itu walinya siapa? Yang ngempit surat balasan dari istrinya itu. Dan ini ketiak Habib ini sudah seperti mesin faksimili. Bisa kirim surat elektronik. Atau jangan-jangan mesin faksimili ini tercipta karena terinspirasi dari cerita ketiak Habib ini yang bisa mengirim surat. Nah kaum muslimin, dongeng para Habib yang seperti ini sebenarnya lucu-lucu kaum muslimin, ya. Tapi sayang, jamaahnya itu masih menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Habib, cerita-cerita yang seperti itu, karomah-karomah tentang kesaktian, itu seolah-olah itu cerita yang sungguhan. Ya, jamaahnya banyak yang percaya. Buktinya masih diberi panggung mereka ini, masih diberi panggung untuk berceramah, padahal mereka ini merusak agama. Merusak agama orang-orang yang modelnya seperti ini kaum muslimin. Antum bayangkan, kalau Habib yang sakti-sakti itu sudah ada dari zaman penjajahan Belanda dulu, kenapa itu para Belanda tidak dikembalikan saja semuanya ke negara asalnya mereka? Hanya dengan sekejap mata, dengan kesaktian-kesaktian dari para habaib. Tapi ini Indonesia terjajah ratusan tahun. Rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut negara ini. Kok tiba-tiba disebut kalau tidak ada wali yang hebat-hebat, tidak akan merdeka? La ilaha illallah. Rusak ini kaum muslimin. Ya, sudahlah kaum muslimin. Tinggalkan majelis-majelis dongeng yang seperti ini. Ya, ini majelis yang disampaikan hanyalah dongeng-dongeng kaum muslimin. Nanti Anda tidak kenal lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak kenal lagi dengan para sahabat. Tidak kenal lagi dengan para ulama. Malah senang dengan kitab-kitab dongengan karangan para sufi-sufi yang sesat. Yang kitabnya isinya karomah-karomah, kesaktian-kesaktian semuanya. Rusak agama ini. Itulah di akhir zaman nanti. Al-Quran ini hanya tinggal tulisan-tulisan saja. Tapi isinya ditinggalkan. Tidak tahu lagi isi dari Al-Quran. Masjid-masjid sepi. Yang rame majelis-majelis yang tidak jelas. Yang disampaikan kisah-kisah dongengan para wali versi sufi-sufi yang sesat. Ya, tinggalkan majelis-majelis yang seperti itu kaum muslimin. Datangilah majelis-majelis yang di sana itu disampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan perkataan para sahabat, para ulama ahlu sunnah, menyampaikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kisah-kisah para imam-imam ahlu sunnah, supaya kita tahu mana Islam yang benar dan mana Islam yang sesat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.